Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah perilaku konsumen, yakni dosen pengampu Ibu Nurmi Rizkita Indraswari, SMB MSc, Prodi Manajemen, Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa, akan memaparkan apa itu hierarki Maslow. Sebelum masuk pada pembahasan, perkenalkan nama saya Devi Andriana dengan NIM 025. Saya Nawang Kencana Dewi dengan NIM akhir 216. Nama saya Ferdian Indras, NIM 076. Saya Anjeliana Kistiawan dengan NIM 022. Baik, kita akan lanjutkan pada paparan pembahasan. Di sini bisa kita lihat, ini adalah orang atau Abraham Maslow namanya, lalu juga ada piramid Maslow. Nah, hierarki Maslow ini merupakan suatu teori psikologi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1908 sampai dengan 1970, di mana teori ini itu menjelaskan atau menyatakan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang berlapis-lapis serta berurutan, dimulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan tertinggi. Kebutuhan dasar sendiri itu terdiri dari kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Lalu urutan yang kedua, yakni kebutuhan keamanan, di mana individu itu memiliki kebutuhan untuk merasa aman juga terlindungi. Lalu yang ketiga, yakni kebutuhan love and belonging, di mana kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan untuk berinteraksi serta merasa diterima. Lalu yang keempat, kebutuhan penghargaan atau self-esteem, di mana kebutuhan ini itu individu merasa dihargai, juga diakui. Dan yang terakhir, kebutuhan paling tinggi, yakni kebutuhan aktualisasi diri, di mana kebutuhan tersebut itu untuk mencapai potensi maksimal seorang individu. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran hierarki Maslow. Ada 5. Satunya fisiologis, kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan sandang mempengaruhi pembelian produk-produk dasar. Konsumen mencari produk yang memenuhi kebutuhan dasar dengan harga terjangkau dan kualitas menadahi. 2. Safety, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan mempengaruhi pembelian produk-produk seperti asuransi, sistem keamanan rumah, dan kendaraan yang aman. Konsumen mencari produk yang memenuhi kebutuhan dasar dengan harga terjangkau dan berkualitas yang menadai. 3. Sosial, kebutuhan akan interaksi sosial mempengaruhi pembelian produk-produk, pakaian, aksesoris, dan berlatar hiburan. Konsumen mencari produk yang membutuhkan, mereka merasa diterima dan dihargai oleh lingkungan sosial. 4. Ego, kebutuhan akan pengakuan dan prestise mempengaruhi pembelian produk-produk mewah seperti mobil mewah, jam tangan mewah, dan perhiasan yang mewah. Konsumen mencari produk yang menunjukkan status sosial dan perhiasan. Terakhir, 5. Aktualisasi diri, kebutuhan akan mengembangkan diri mempengaruhi pembelian produk-produk seperti kursus online dan peralatan hobi. Konsumen mencari produk yang membantu mereka mencapai tujuan dan mengembangkan potensinya. Next. Next lagi akan dilanjut oleh Mbak Nawang. Masuk pada strategi pemasaran. Baik, di sini saya menjelaskan materi yang berisi tentang strategi pemasaran. Apa sih strategi pemasaran itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah kombinasi dari beberapa langkah dari metode
yang dirancang untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan pelanggan. Dan saya akan menjelaskan 5 elemen utama yang membentuk strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama, kita mulai dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini adalah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pendapatan, lokasi, atau kebutuhan pelanggan. Dengan memahami kelompok-kelompok ini, perusahaan dapat menargetkan audiens yang paling potensial untuk produk atau layanan mereka. Contohnya tuh seperti perusahaan kosmetik dapat membuat produk khusus untuk remaja dan memasarkan produk anti-aging untuk segmen usia yang lebih tua. Selanjutnya ada posisi produk. Posisi produk ini adalah bagaimana sebuah perusahaan dipersepsikan oleh pelanggan dibandingkan dengan pesaing di pasar. Ini tujuannya untuk menciptakan citra yang unik. Contohnya tuh seperti produk premium mungkin diposisikan sebagai eksklusif dan berkualitas tinggi, sementara produk ramah lingkungan diposisikan sebagai peduli lingkungan. Selanjutnya, elemen selanjutnya adalah pembentukan pesan. Pesan pemasaran yang dirancang dengan baik dapat menarik perhatian, mempengaruhi emosi, dan memberikan alasan kuat bagi pelanggan untuk memilih produk kita. Contohnya itu adalah slogan yang kuat seperti Nike, yang slogannya yang berbunyi Just Don't Eat, yang tidak hanya mengiklankan produk, tapi juga membangun semangat merek. Selanjutnya adalah promosi. Promosi. Promosi itu mencakup semua aktivitas untuk memperkenalkan produk kepada audiens seperti iklan, diskon, pemasaran digital, atau event promosi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik pelanggan baru, dan meningkatkan penjualan. Yang terakhir ada pengembangan produk. Ini merupakan proses menciptakan atau memperbarui produk untuk tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Contohnya tuh perusahaan teknologi seperti Apple terus mengembangkan fitur baru pada produknya agar tetap menarik bagi pelanggan setianya. Selanjutnya. Baik, di sini adalah mix and match learning, di mana kita akan membahas contoh pengaplikasian hierarki Maslow di kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan memaparkan tingkatan piramida Maslow paling dasar, yakni pada kebutuhan fisiologis. Nah, di sini bisa kita lihat gambar di samping sudah terpapar dengan jelas, gambar rumah minimalis modern ya teman-teman. Jadi setiap individu itu kan pasti memerlukan adanya rumah sebagai kebutuhan pokok untuk bertahan hidup, melindungi dari cuaca, juga keamanan, dan itu berlaku untuk semua orang. Jadi sudah dapat dipastikan rumah minimalis modern ini sesuai dengan konsep Maslow di konsep paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis. Lalu untuk pengaplikasian pada strategi pemasaran, kita menentukan terlebih dahulu dari segmen pasarnya. Untuk rumah minimalis modern ini pasti akan menargetkan pasar pada keluarga muda dari kalangan yang profesional. Selanjutnya, untuk posisi produk, tentunya rumah ini menonjolkan desain yang modern dengan lokasi yang strategis, yang tentunya memudahkan akses pulang pergi bekerja karena jarak rumah yang tidak jauh. Lalu, dalam pembentukan pesan iklan, pemasar bisa menggunakan kalimat seperti ini. Rumah impian Anda, kenyamanan dan keamanan terjamin. Di mana dengan demikian, pemasar itu bisa menekankan manfaat produk rumah modern minimalis ini dalam memenuhi kebutuhan konsumen itu sendiri. Setelah itu, masuk pada pengembangan produk, di mana rumah ini sudah menyediakan ruang yang efisien, tentunya sudah dilengkapi dengan perlengkapan dasar yang memudahkan aksesibilitas pengguna rumah tersebut nantinya. Lalu di tahap akhir, masuk pada promosi, seperti bisa menggunakan kata-kata rumah nyaman, harga terjangkau, mulai dari 500 juta dengan cicilan bunga 0%, disertakan dengan dana akses jalan. Dengan demikian, pemasar nantinya mampu membuat iklan yang sesuai dengan target konsumen. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada gambar di bagian kiri pada tingkat safety and security atau keselamatan keamanan. Nah, gambar tersebut ini menunjukkan pentingnya rasa aman dalam kehidupan seperti perlindungan kesehatan dan kestabilan finansial. Nah, gambar sebelah kiri ini berkaitan dengan gambar di sebelah kanan yang dimana
Asuransi kesehatan menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ini, dan dengan memiliki asuransi, seorang bisa merasa lebih tenang karena terlindungi dari resiko kesehatan yang bisa datang tiba-tiba. Contohnya tuh jika seseorang suatu saat jatuh sakit, asuransi kesehatan bisa membantu menanggung biaya pengobatan mereka, jadi mereka nggak perlu khawatir tabungan habis atau merasa bingung karena biaya rumah sakit yang cukup mahal. Selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh tender. Aplikasi kencan online atau tender sebagai bagian dari kebutuhan love and belonging dalam hierarki Maslow. Aplikasi ini merujuk pada piramida hierarki Maslow dibutuhkan sosial atau love dan belonging atau di mana aplikasi kencan ini memiliki peran sebagai sarana mencari teman, pasangan, dan merasa diterima. Aplikasi ini juga memiliki strategi pemasaran, yakni satu, segmentasi pasar, menargetkan pasar berusia 18 hingga 40 tahun, single, dan aktivitas dalam bermedia sosial. Dua, posisi produk menonjolkan keunggulannya aplikasi atau terjaminnya keamanan data serta kemudahan menggunakannya. Tiga, pesan iklan, temukan pasangan impian Anda. Empat, promosi, diskon untuk pelanggan premium. Lima, iklan pesan via media sosial atau TikTok, FB, IG, dan iklan online lain-lainnya. Contoh iklannya, satu, temukan cinta sejati dengan tender. Next. Oke, saya akan melanjutkan. Oh, di sini kita mau nggak, di situ ada gambar digital marketing. Nah, digital marketing sebagai bagian dari kebutuhan self-event, yaitu kebutuhan harga diri adalah keyakinan dan penghargaan terhadap diri sendiri. Untuk contohnya, kenapa program tersebut penting dalam setiap piramid Maslow? Karena untuk kebutuhan dasar meningkatkan keterampilan hidup, mengembangkan kemampuan dasar untuk mencapai kestabilan, membangun fondasi untuk mencapai tujuan hidup, untuk kebutuhan keamanan mengembangkan keterampilan pengelola resiko dan ketidakpastian. Dua, meningkatkan kepercayaan diri dan kesadaran akan kemampuan. Untuk kebutuhan sosial, mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama, meningkatkan kemampuan membangun hubungan yang sehat. Kebutuhan penghargaan, mengembangkan kesadaran diri dan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan mengelola emosi atau stres, membangun citra diri yang positif. Kebutuhan aktualisasi diri, mengembangkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Manfaat program online, pengembangan diri, fleksibilitas waktu dan akses, biaya lebih terjangkau, akses ke sumber daya dan ahli, kemampuan belajar mandiri, pengembangan keterampilan hidup. Oke, next. Nah, di sini kita menggambarkan tentang mentorship, pengembangan bakat yang dibutuhkan kebutuhan tertinggi. Di sini bagaimana strategi pemasarannya? Nah, untuk strategi pemasarannya, tujuannya untuk mengembangkan bakat dan minat, meningkatkan kesadaran diri dan kepercayaan diri. Komponen program, pemilihan mentor, pilih mentor yang sesuai dengan minat dan bakat, pengembangan rencana buat rencana pengembangan bakat, pelatihan dan workshop, pelatihan teknis workshop. Untuk manfaat tersendiri, mengembangkan bakat dan minat, meningkatkan kepercayaan diri, membangun jaringan profesional. Keempat, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Kelima, meningkatkan kesadaran diri. Nah, untuk contoh program tersebut, program mentorship seni, lukis, musik, tarian,
Kedua, program pengembangan bakat teknik, program mentorship bisnis, wirausaha atau manajemen, program pengembangan keterampilan kreatif. Untuk platformnya online, Zoom, Google Meet, atau offline kantor atau studio. Untuk durasi 3-6 bulan atau sampai 1 tahun, biaya gratis. Untuk beasiswa, biaya rendah subsidi, biaya standar. Untuk kriteria peserta berusia 18-35 tahun memiliki minat dan bakat. Ketiga, berkomitmen mengikuti program tersebut. Dan memiliki tujuan jangka panjang. Untuk strategi pemasarannya online, itu media sosial, lewat Instagram, Facebook, Twitter, buat konten inspiratif dan informatif. Iklan online, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, targetkan audiens yang sesuai. Cukup, sekian, next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Salam dan bahagia. Salam.